Resep yang pertama, bosan dengan olahan telur yang itu-itu aja. Dimasak seperti ini aja, rasanya enak banget. Didihkan air secukupnya, lalu masukkan 6 butir telur ayam. Rebus selama 5 menit aja. Setelah 5 menit lalu angkat. Lalu masukkan ke dalam air. Ini aku pakai air biasa, misalkan mau pakai air es juga boleh. Direndam air seperti ini supaya telurnya cepat dingin dan lebih gampang dikupas. Selanjutnya telurnya dikupas. Sebaiknya kalau merebus telur untuk dikupas, pilihlah telur yang udah agak lama supaya gampang dikupas. Kalau telurnya baru, dia akan lengket dan susah dikupas. Lama maksud aku bukan lama telurnya rusak ya, tapi telur yang kira-kira udah 1 mingguan. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan telur yang udah dikupas tadi. Goreng hingga telur berkulit merata. Ini aku menggorengnya, aku bolak-balik supaya telurnya bisa berkulit merata. Nah, setelah telurnya berkulit merata seperti ini, selanjutnya angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbunya dulu. Ini aku gunakan cabai keriting hijau, cabai keriting merah, cabai rawitnya aku pakai 5 biji. Kalau suka pedas boleh dikasih lebih banyak. 2 siung bawang putih, bawang merah 10 siung. Karena aku maunya bumbunya ini enggak terlalu halus, jadi tanpa air, tanpa minyak. Kalau nggak suka bumbu yang di blender ataupun di chopper, bumbunya ini boleh diulek manual. Kan ada orang yang nggak suka bumbu di blender. Kalau aku sih mau yang praktisnya aja. Jadi kalau masak lebih sering bumbunya tak blender. Kurangi minyak yang tadi bekas menggoreng telur. Selanjutnya masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Tumis bumbu hingga matang supaya enggak langu. Setelah bumbu benar-benar matang, selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, air asam jawa secukupnya. Kalau nggak ada, boleh diganti air jeruk nipis ataupun air jeruk limau. Lalu aduk kembali. Selanjutnya masukkan telur yang udah digoreng tadi. Masak hingga air menyusut dan bumbu meresap ke dalam telur. Jangan lupa koreksi rasa ya, karena ini menurut aku rasanya kurang pas, jadi aku tambahkan sedikit penyedap rasa dan aku kasih kira-kira 1 sendok teh gula merah. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa kembali ya. Kalau rasanya udah pas, udah enak dan airnya juga udah menyusut, telur cili padi ini udah matang. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring. Tuang telur cili padi ke atas piring. Walaupun telur yang dimasak cili padi, tapi rasanya tetap enak, nggak kalah enak dengan ayam. Resep yang kedua, kali ini aku akan memasak tahu daun jeruk. Bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Yuk langsung aja mulai memasak. Ini aku gunakan 5 potong tahu putih, 1 potongnya seharga Rp1.000, jadi semuanya 5.000. Kali ini masaknya mau yang murah aja. Selanjutnya tahunya dipotong kotak, 1 biji ini aku jadikan 5. Misalkan tahunya mau dipotong segitiga juga boleh. Potong semua tahu hingga selesai. Setelah tahu dipotong semua, selanjutnya digoreng. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan tahu yang udah dipotong-potong tadi. Supaya masaknya lebih cepat, tahunya ini aku masukkan semuanya, jadi cuma 1 kali digoreng. Setelah tahu masuk semua, tunggu hingga bawahnya kering, baru dibalik. Kita siapkan bumbu pelengkapnya. Ini aku gunakan 5 lembar daun jeruk purut, diiris tipis. Kalau suka, daun jeruk purutnya bisa dikasih lebih banyak. Setelah daun jeruk purut diiris semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu kita kembali ke tahu, karena bawahnya udah kering, selanjutnya dibalik. Tahunya ini boleh digoreng setengah matang, boleh digoreng matang hingga kopong.
Tapi aku maunya tahunya ini cuma digoreng setengah matang aja. Setelah dibalik, kita tunggu tahunya hingga matang. Menunggu tahu, kita siapkan bumbunya dulu. 2 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 20 biji cabai rawit merah, 5 biji cabai merah besar. Karena aku maunya bumbunya ini enggak terlalu halus, jadi dicoper tanpa air dan tanpa minyak. Lalu matikan blender. Nah, aku maunya bumbunya kasar seperti ini. Selanjutnya kembali lagi ke tahu. Karena ini tahunya udah setengah matang, lalu angkat dan tiriskan. Untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini aku menggunakan minyak sisa menggoreng tahunya. Tumis bumbu hingga benar-benar matang supaya enggak langu. Setelah bumbu benar-benar matang, tambahkan 60 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula merah, kalau nggak ada boleh diganti gula pasir, 1/4 sendok teh penyedap rasa. Lalu aduk hingga semua bumbu tercampur merata. Setelah bumbu tercampur merata, selanjutnya masukkan tahu. Diaduk kembali. Lalu masukkan irisan daun jeruk purut. Aduk hingga semuanya tercampur rata dan masak hingga air menyusut dan bumbu meresap ke dalam tahu. Setelah air menyusut dan benar-benar habis, bumbunya juga udah meresap ke dalam tahu. Tahu daun jeruk purut ini udah matang. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring lalu pindahkan ke atas piring saji. Aromanya ini wangi, perpaduan antara daun jeruk purut, cabai, dan bumbu yang lainnya. Kayaknya enak nih. Resep yang ketiga, kalau masak ayam seperti ini, pasti akan nambah nasi berkali-kali. Rasanya enak, pedes, gurih. Yuk langsung aja kita buat. Ini aku gunakan 500 gram atau setengah kilo ayam. Aku pakai bagian sayap. Misalkan mau diganti bagian paha atau bagian dada juga boleh. Sayapnya ini mau aku potong menjadi 2 bagian. Ini aku pakai ayam negeri. Misalkan mau diganti ayam kampung ataupun ayam ras juga boleh. Nah, setelah sayap ayam semuanya dipotong, lalu pindahkan ke tempat. Taburi dengan 1 sendok teh garam. Selanjutnya diremas-remas, lalu dicuci hingga 2-3 kali supaya sayap ayam ini bersih dan kesat. Nah, ini tadi aku cuci 3 kali. Nah, ayamnya ini mau aku goreng tapi tanpa menggunakan minyak. Sebelumnya panaskan dulu wajahnya, lalu masukkan ayamnya. Jangan lupa ditutup supaya ayamnya cepat matang. Menunggu ayam, kita siapkan dulu bumbunya. 40 gram cabai merah besar campur cabai merah keriting, 40 gram cabai hijau keriting, 3 siung bawang putih, 20 biji cabai rawit, 50 gram bawang merah. Selanjutnya bumbunya ini mau aku haluskan supaya masaknya lebih cepat dan gak ribet. Bumbunya mau aku chopper saja. Kalau nggak suka bumbu yang dichopper, bumbunya boleh diulek manual supaya bumbunya ini nggak terlalu halus. Jadi dichopper tanpa menggunakan minyak dan tanpa menggunakan air. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Nah, aku maunya bumbunya seperti ini ya, kasar, nggak terlalu halus. Selanjutnya kita kembali ke ayam. Kita balik dulu ayamnya. Walaupun tanpa minyak, tapi ayamnya ini bisa mengeluarkan minyak karena ada kulitnya. Ayam bagian sayap ini memang yang paling enak karena banyak lemaknya.
Setelah ditutup selama 5 menit, lalu kita buka, kita bolak-balik kembali, lalu kita goreng ayam hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Nah, ini ayamnya udah kuning kecoklatan. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Selanjutnya, minyak bekas menggoreng ayam ini akan aku gunakan untuk menumis bumbu. Kalau dirasa minyaknya kurang, minyaknya boleh ditambah ya. Tumis bumbu hingga benar-benar matang, supaya enggak langu. Setelah bumbu benar-benar matang, tambahkan 100 ml air. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula merah, aku pakai gula aren. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir. Untuk yang diet gula, gulanya boleh di skip. Setelah tercampur merata, masukkan sayap ayam, aduk kembali. Untuk resep lebih lengkap dan jelasnya, jangan lupa kunjungi di kolom deskripsi. Selanjutnya ditutup, masak hingga air menyusut dan ayamnya benar-benar matang. Setelah ditutup 5 menit, lalu dibuka dan diaduk. Kita masak hingga airnya benar-benar habis dan keluar minyaknya. Setelah airnya benar-benar habis dan udah keluar minyaknya, sayap ayam sambal bawang ini udah jadi. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring, pindahkan sayap ayam sambal bawang ini ke atas piring. Dari aromanya ini enak banget. Tinggal ambil nasi anget, sudah enak untuk lauk. Resep yang keempat, kali ini aku akan memasak sambal ikan tongkol. Buatnya mudah, rasanya enak, dan dijamin akan membuat lahap makan. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 3 ekor ikan tongkol. Ini ikan tongkolnya udah aku kukus dan aku bersihkan. Aku suwir-suwir sekalian, aku buang duri dan kepalanya. Kalau nggak ada ikan tongkol, boleh menggunakan ikan pindang keranjang atau mau pakai ikan jenis lainnya juga boleh. Panaskan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan ikan tongkol yang udah disuwir-suwir tadi. Digosreng-gosreng hingga kering. Mau digoreng kering boleh, mau digoreng agak kering juga boleh. Kalau aku sih maunya setengah kering aja supaya enggak alot. Karena kalau digoreng kering, menurut aku ikan tongkol ini menjadi alot. Tapi kembali lagi dengan selera masing-masing. Nah, aku maunya ikan tongkolnya keringnya seperti ini. Lalu pindahkan ke piring. Karena ini menggunakan minyak sedikit, jadi nggak perlu ditiriskan. Tapi kalau menggoreng ikannya dengan minyak banyak, sebaiknya ditiriskan dulu. Lanjut kita bikin sambelnya. Ini aku gunakan cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah. Cabai rawitnya aku gunakan sekitar 50 gram. Cabai merah besar aku gunakan 3 biji dan 10 biji bawang merah. Ditumis hingga matang. Kalau suka menggunakan minyak banyak, boleh digoreng dengan minyak banyak. Kalau aku sih sukanya kalau goreng cabai kayak gini nggak perlu pakai minyak banyak-banyak. Setelah matang, selanjutnya pindahkan ke cobek. Selanjutnya goreng tomat. Ini aku gunakan 1 biji ukuran besar. Seperti biasa, ini aku gunakan minyak sedikit saja. Menunggu tomat matang, kita siapkan sambelnya. Tambahkan 1 sendok teh terasi matang, 1 sendok teh garam kasar, setengah sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula aren. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir. Selanjutnya diulek. Mau halus boleh, mau agak kasar juga boleh. Aku maunya halusnya kayak gini aja. Selanjutnya masukkan tomat yang udah digoreng, lalu ulek kembali hingga tercampur merata. Kalau males mengulek, boleh di blender ataupun di chopper. Kalau membuat sambal paling enak ya diulek.
Tapi kalau masak untuk bumbu biasanya aku blender. Nah, aku maunya sambalnya seperti ini, nggak terlalu halus. Selanjutnya pindahkan ke wajan. Boleh ditambah minyak ya kalau suka. Tapi kalau nggak aku tambah minyak, karena tadi semuanya udah digoreng. Jadi ini cuma mau aku gongsreng supaya kadar airnya berkurang. Dan sebaiknya gunakan api yang kecil supaya enggak gosong. Lalu masukkan juga ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Lalu digongsreng hingga tercampur merata dan kering. Dan kandungan airnya benar-benar habis supaya nggak mudah basi. Dari aromanya ini enak banget. Tinggal ambil nasi panas, ini udah enak untuk lauk. Masakan harian sederhana yang enak dan bikin ketagihan. Aku sering loh masak sambal kayak gini. Kadang aku pakai ikan keranjang, kadang aku juga pakai jenis ikan yang lainnya. Ikan asap pun enak loh dimasak seperti ini. Kalian boleh cobain resep ini di rumah. Untuk resep lebih lengkap dan jelasnya, kunjungi di kolom deskripsi. Setelah kering, lalu matikan api. Pindahkan ke piring. Sambal ikan tongkol sudah siap untuk dinikmati. Ini bisa digunakan untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Bisa disimpan juga untuk stok apabila malas masak.